Kita rata-rata hanya tahu ini. Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 41, dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakan. An-Najm ayat 39 sampai 41. Kita hanya membaca ini saja, hanya meyakini ini saja. Itu baru satu pintu rezeki. Sementara pintu rezeki itu dalam Al-Quran ada 8. Ada 8 pintu rezeki dalam Al-Quran. Kita hanya percaya ini. Kita hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Kita kerja, dapat duit. Kita berdagang, dapat untung. Itu aja. Pintu rezeki yang lain kita nggak percaya. Mana pintu rezeki yang lain? Nih, kita bahas satu persatu ya. Ada 8. Yang pertama, Quran surat Hud ayat 6. Rezeki yang telah dijamin. Pernah dengar rezeki yang sudah dijamin Allah? Ini dia. Allah lah yang memberi rezekinya. Ya, tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah telah menjamin rezekinya. Pernah dengar kan? Nah, tapi rezeki Allah yang sudah dijamin ini nggak besar, nggak bisa bikin kita kaya. Cukup aja buat makan, buat mempertahankan hidup. Contohnya apa? Saya 11 tahun nganggur, tidak bisa mencari nafkah, tidak ada nafkah. Sampai-sampai saya harus berpisah dengan keluarga karena saya tidak mampu lagi memberi nafkah 11 tahun. Tetapi saya bisa makan. Anak-anak saya bisa makan juga. Dari mana? Dari tetangga. Pak Heri, ini buat anak-anak. Itu rezeki yang sudah dijamin sama Allah. Walaupun saya nggak minta, tiba-tiba datang aja tetangga tergerak. Datang lagi WA dari saudara dari Jakarta. Ri, mana rekeningmu yang aktif? Tiba-tiba ditransfer. Nah itu rezeki yang sudah dijamin. Kita nggak minta, tapi nggak bisa bikin kaya. Cukup buat makan aja. Ini pintu rezeki pertama. Yang kedua, rezeki karena menikah. Quran surat An-Nur ayat 32. Rezeki karena menikah, ini bacaannya. Jadi siapa yang belum menikah ingin rezekinya bagus? Saya. Saya ingin rezekinya bagus, saya ingin menikah. Mbak bawa korek api? Punya korek api? Enggak. Nomor WA punya dong? Masa nomor WA aja nggak punya ya? Nggak mungkin. Bercanda. Apa lagi? Next. Rezeki karena anak. Tuh, pernah dengar ya? Rezeki anak ini, rezeki anak soleh. Ini ada dalam Al-Quran semuanya. Ini ketiga. Pintu rezeki yang keempat apa? Karena berusaha yang tadi. Kita dagang, kita dapat untung, kita bekerja, kita dapat gaji. Itu rezeki karena berusaha. Next, ada 4 pintu rezeki lagi yang sering kita lupa. Next, ya ini dia. Yang 5, rezeki karena bersyukur. Jika engkau syukuri nikmatku, rezeki akan ditambah. Tuh, ditambah rezeki, tambahan. Itu bonus ditambah. Itu bonus dari Allah. Tapi kita sering nggak bersyukur? Enggak, ngaku aja. Kita seringnya mengeluh. Bersyukur hampir nggak pernah. Makanya rezeki kita gini-gini aja. Padahal Allah sudah berjanji, la in syakartum la azidanakum. Ya, itu dia, Allah sudah janji. Masa kita nggak percaya janji Allah? Banyak-banyak bersyukur, jangan banyak-banyak melenguh. Melenguh itu ciri dari orang yang ingkar nikmat. Astagfirullahaladzim. Beneran, orang yang banyak mengeluh itu ingkar nikmat, seolah-olah tidak ada lagi karunia Allah kita terima. Padahal karunia Allah, nikmat Allah itu sangat luas kan? Tapi kita nggak pernah lihat. La in kafartum inna azabi lasyadid. Nah loh, rasain. Kita mengeluh di azab sama Allah. Azab Allah itu berat. Apa azabnya? Dikasih kesulitan. Ya. Rezekinya dipersempit, dikasih masalah-masalah. Begitu dapat rezeki, orang tua sakit. Begitu dapat rezeki, keluar aja duitnya. Itu sebagian dari azab Allah. Dipersulit hidup kita. Tapi kalau kita banyak bersyukur, nikmat itu ditambah, rezeki itu ditambah. Nggak percaya? Tadinya nggak percaya kan? Setelah saya kasih tahu baru percaya. Next, rezeki karena sedekah juga. Kita ini sedekah nanti kalau ada sisa uang baru sedekah. Jangan
Salah satu, saya kasih tahu ya, saya kasih bocoran. Salah satu kunci kesuksesan Rote hanya dalam waktu 5 tahun dari sebuah UKM. Rote itu dari UKM, jualan donat. Sekarang sedang membangun pabrik senilai 30 miliar. Sudah jadi perusahaan besar. Salah satu kunci suksesnya adalah sedekah. Ya, sedekah. Yang tadi yang 10 miliar 5 tahun, yang 1,5 miliar per tahun. Insya Allah nanti kalau pabrik sudah dibangun, sudah jadi, sudah beroperasi, yang di kilometer 14, sedekah kami akan 2 kali lipat dari itu. Ya, doakan ya. Rezeki yang nomor 7, rezeki karena banyak-banyak beristighfar. No, banyak-banyak beristighfar. Dan cara beristighfarnya juga jangan salah. Kita beristighfar kalau kita dapat apa, kita dapat apa. Jangan. Beristighfar itu sehari-hari, jadikan kehidupan kita sehari. Astagfirullah. Dengan syahdu gitu. Hayati dengan syahdu. Astagfirullah. Benar-benar mohon ampun atas dosa-dosa kita, baik yang teringat maupun yang tidak disadari maupun yang tidak disadari. Jangan ketika ada astagfirullah baru sekali itu gitu. Ya, jadikan istighfar sebagai kebudayaan kita sehari-hari, sambil nulis, sambil ngetik, sambil nyuci baju, zikirkan astagfirullah, astagfirullah. Insya Allah nanti Allah sudah berjanji, apapun masalah Anda akan diangkat langsung oleh Allah. Allah angkat sendiri masalah-masalah yang datang kepada kita. Itu karena kita banyak beristighfar. Itu sudah janji Allah. Akan didatangkan solusi dari arah yang tidak disangka-sangka terhadap segala apapun permasalahan kita. Begitu hidup itu. Kalau mau ringan, hidup itu ya begitu. Manfaatkan ke-8 pintu rezeki ini, jangan cuma satu aja. Dan yang ke-8 rezeki karena bertakwa. Allah berjanji dalam surat At-Tolak ayat 3, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan dia memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tuh. Jadi ilmu manusia itu kesekiannya lah, tapi pakai ilmu Allah dulu. Mulai hari ini mari kita rubah cara berpikir kita bahwa rezeki itu yang sebenarnya sedang mengejar kita.